Shalom, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di ibadah online Gereja Metodis Muen. Kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan masih penuh dengan sukacita. Pada hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Kita tenangkan hati kita saat teduh. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Benar Tuhan, bahwa kasih dan kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Sampai detik ini Engkau tetap bersama kami, menolong kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Bahwa tangan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Siap untuk mengangkat kami, melangkah maju menghadapi hari-hari kami ke depan. Tuhan, persiapkanlah kami pada hari ini, agar kami boleh datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu, merasakan lawatan kasih-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan kasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tuhan, Engkaulah penolong dan harapan kami. Engkaulah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Tangan-Mu yang menuntun kami Tuhan, menghadapi semua badai kehidupan. Engkaulah harapan-Ku. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ya, shalom untuk kita semuanya, jemaat Mu'en yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami kembali boleh bersama beribadah dan boleh bersama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri hadir bersama dengan kami memberkati firman-Mu.
Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semuanya. Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul secara fisik bersama-sama, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, dan terutama Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan berkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, hari ini saya ingin men-sharingkan ada satu topik klasik ya, yang seringkali didiskusikan oleh orang-orang, yaitu tentang penderitaan. Ya, tema yang saya beri judul adalah The Meaning of Suffering. Ini satu tema, penderitaan adalah satu tema yang tidak berhenti-hentinya didiskusikan dan digumulkan oleh orang-orang sepanjang zaman. Mengapa ada penderitaan? Mengapa ada kejahatan? Mengapa saya harus mengalami ini semuanya? Dan bahkan tema ini sudah digumulkan dan didiskusikan oleh para filsuf, para ahli agama, teolog, dan bahkan orang ateis sekalipun. Dan pertanyaan klasik yang sering kali diajukan adalah, kalau Allah itu maha baik dan maha kuasa, mengapa ada penderitaan dan kejahatan di dalam dunia ini? Kalau Allah adalah Allah yang maha kasih, Dia pasti mau melenyapkan kejahatan. Kalau Allah adalah Allah yang maha kuasa, Dia pasti bisa melenyapkan kejahatan. Tetapi karena kejahatan dan penderitaan masih ada, maka Allah itu tidak maha kuasa dan tidak maha kasih. Bahkan ada seorang filsuf ateis menyatakan demikian. Di hadapan penderitaan yang sejak berabad-abad melimpah di atas dunia ini, ajaran agama Kristiani tentang Allah yang maha kuasa dan maha baik tidaklah meyakinkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tetapi apakah benar demikian? Sudah pasti jawabannya tidak. Alkitab memberitakan bahwa penderitaan dan kejahatan bisa ada karena banyak hal. Dan faktor yang paling besar itu adalah manusia itu sendiri. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kehendak bebas bagi manusia. Dan kita tahu dari Kejadian pasal 3, manusia menyalahgunakan kebebasannya. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita juga tahu sejak saat itu ada penderitaan dan kejahatan yang muncul dari penyalahgunaan kebebasan manusia. Dan akhirnya penyebab sumber kejahatan tidak pernah habis-habisnya digumulkan oleh manusia itu sendiri. Hari ini kita akan membahas yang paling penting, bukan kita mendapatkan penyebab atau sumbernya. Tetapi hari ini saya ingin men-sharingkan bahwa yang paling penting ketika kita menggumulkan pergumulan atau penderitaan, kita mendapatkan what is the meaning for me. Ketika Viktor Frankl dipenjara pada zaman Nazi, dia menemukan ada beberapa orang Yahudi yang bisa bertahan dalam kamp penampungan. Mereka bisa bertahan dalam penyiksaan, dalam kelaparan. Kemudian dia pun bertanya atau interview kepada orang-orang tersebut. Dan dia mendapatkan jawabannya bahwa orang-orang Yahudi yang bisa bertahan itu karena mereka sangat percaya bahwa hidup mereka masih mempunyai arti. Dan mereka hold on, berpegang kepada meaning of life ini. Sehingga mereka bisa bertahan dan bisa melewati kesulitan dan segala penganiayaan yang mereka alami. Kemudian akhirnya Viktor menulis satu buku yang terkenal yang berjudul Man's Search for Meaning. Manusia mencari makna kehidupan. Teman-teman, kenapa meaning? Saya mau katakan karena meaning membuat hidup kita menjadi berarti. Dan akhirnya membuat kita mempunyai satu kekuatan untuk boleh bertahan dan melewati semua yang kita alami. Bayangkan, kalau segala apa yang kita alami kehilangan maknanya, maka percayalah kepada saya, Anda tidak akan punya gairah lagi. Anda bahkan bisa kehilangan tujuan hidup Anda. Tetapi ketika Anda tahu mengapa Anda menjalani ini semuanya, kenapa saya harus melewati itu semuanya, maka akan ada kekuatan yang muncul di dalam
hidup kita. Jadi pertanyaannya yang paling penting bukan ketika kita menderita atau bergumul, kita bertanya, what is the reason behind all of this? Jawabannya kadang bahkan tidak ada. Tetapi the most important thing, yang paling penting adalah kita mengetahui meaningnya, bukan reasonnya. Apa maknanya semuanya ini bagi saya? Apa yang bisa saya pelajari dari semua ini? Dan kalau, Bapak Ibu, meaning yang kita bisa dapatkan itu adalah meaning yang benar-benar baik dan benar, maka itu semua bisa membuat kita bertahan dan melewati semua yang kita gumulkan. 2 orang bisa mengalami kejadian yang menyedihkan, misalnya diputus oleh pacarnya. Tetapi 2 orang bisa mendapatkan meaning yang berbeda. Sehingga yang satu bisa mengasihani diri terus-menerus, depresi, sampai akhirnya dia bisa bunuh diri. Dia mungkin sering mengatakan, saya tidak berguna, saya tidak worthy. Tidak ada orang yang mencintai saya. Tetapi seorang yang lain bisa mendapat meaning yang berbeda dari pergumulan yang dia alami. Dan akhirnya justru itu membuat dia semakin menjadi kuat. Dan akhirnya dia bisa bertahan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin men-sharingkan the meaning of suffering. Yang dari semua pergumulan yang kita alami dari sisi Alkitab. Saya ingin kita mengingat kata-kata yang akan saya gunakan. Ada 5 kata yang penting yang akan saya gunakan. Ya. Kata yang pertama adalah goodness. Goodness atau kebaikan. Teman-teman, Bapak Ibu, ini adalah meaning yang diajarkan oleh Alkitab. Bahwa kebaikan bisa muncul dari pergumulan atau penderitaan yang kita alami. Siapa yang bisa membawa kebaikan dalam dari apa yang kita alami? Yaitu Tuhan itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa suffering is good. Tetapi saya mau mengatakan bahwa yang baik bisa muncul dari pergumulan yang kita alami. Yuk, saya mengajak kita untuk membuka satu ayat yang terkenal, yang sering kita sudah baca, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Bapak Ibu, teman-teman, Allah kita selalu bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam segala pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Saya tidak mengatakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita harus menderita terlebih dahulu. Tidak. Tetapi yang mau saya katakan adalah, bahkan ketika kita menderita, Allah bisa membawa kebaikan itu dari penderitaan kita. Dan ini adalah meaning yang sangat penting sekali. Sehingga ketika kita bergumul atau menderita, kita sadar bahwa penderitaan itu bukan segala-galanya. Ada sesuatu yang lebih besar dari pergumulan kita itu sendiri. Dan bukan hanya sesuatu, saya mau katakan, tetapi adalah seseorang. Ada seseorang pribadi yang lebih besar dari semua yang kita gumulkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan pribadi ini yang bisa membawa kebaikan dari semua yang kita gumulkan. Kebaikan apa saja yang bisa Allah datangkan bagi hidup kita? Seringkali kita pikirkan bahwa kebaikan itu adalah jalan keluar yang dahsyat. Atau kebaikan itu adalah mujizat yang Allah lakukan. Ataupun ada terobosan-terobosan finansial yang Allah kerjakan. Semua masalah kita tiba-tiba hilang. Saya mau katakan Allah bisa melakukan itu semuanya. Tetapi dalam konteks ayat ini, kebaikan yang Allah kerjakan adalah sesuai dengan panggilan Allah bagi hidup kita. Teman-teman, apa panggilan Allah bagi setiap hidup kita? Yuk kita lanjut di ayat 29. Ya, Roma 8, tadi kita baca ayat 28, sekarang ayat 29.
saya akan bacakan untuk kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kebaikan yang Allah datangkan di dalam hidup kita selalu sesuai dengan panggilan Allah bagi hidup kita. Apa panggilan Allah bagi hidup kita? Yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan itu bukan tiba-tiba kita terlepas dari semua masalah. Kebaikan itu bukan tiba-tiba ada pertolongan dari ribuan malaikat dari surga datang. Tetapi kebaikan Allah adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita semakin mengasihi, semakin taat, semakin suci? Kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita adalah punya tujuan yang sesuai dengan panggilannya. Teman-teman, kita ingat cerita Yusuf, bagaimana dia dibuang, ya, lalu kemudian dia dijual, kemudian dia mengalami lagi, kemudian dipenjara. Jadi udah dibuang, dijual, ya, dipenjara, dan begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang dia alami. Saya sudah sering sharingkan di dalam khotbah saya. Dan setelah itu Allah menuntun Yusuf menjadi wakil Firaun di Mesir. Dan pada akhirnya, sesudah dia menjadi wakil Firaun, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya begitu ketakutan. Takut Yusuf membalas dendam. Tetapi, teman-teman, Yusuf bukan orang yang demikian. Dia punya cara pandang yang begitu berbeda dari kebanyakan orang. Ketika semua pergumulan dan penderitaan yang sudah dialami, dia punya makna, meaning yang dia ambil dari semua yang dia alami. Bahkan ketika saudara-saudaranya datang semuanya, dia berkata kepada saudara-saudaranya, yuk, satu ayat yang terkenal, Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan untuk kita, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa sekali. Yusuf melihat ada meaning di dalam segala apa yang dia alami. Manusia bisa mereka-reka kejahatan. Tetapi Yusuf percaya ada seorang pribadi yang lebih besar, yaitu Allah itu sendiri, yang bisa mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan dia. Dengan maksud, ada tujuannya, sesuai dengan panggilan Allah dalam hidup Yusuf itu sendiri. Yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa Israel. Yang melaluinya nanti Sang Mesias akan lahir. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bisa mengalami banyak hal yang buruk di dalam hidup kita. Masalahnya bukan mengetahui what is the reason behind all of this. Masalahnya adalah what is the meaning for me. Itu sangat penting sekali. Ya. Apakah saya masih percaya Allah bisa mereka-reka semua yang saya alami menjadi kebaikan bagi saya? Kata kedua adalah growth atau pertumbuhan. Growth. Suffering bukan hanya bisa membawa goodness, teman-teman, tetapi suffering bisa juga menjadi sarana pertumbuhan rohani kita. Sebuah pohon untuk bisa menghasilkan buah yang baik, dia harus dipangkas dan dibersihkan. Supaya nutrisi yang mengalir itu bisa sampai maksimal kepada seluruh pembentukan buah. Dan pada akhirnya buah yang dihasilkan menjadi buah yang baik. Teman-teman sekalian, karena itu seorang teolog pernah mengatakan, suffering is the raw material for fruitfulness in the Christian life. Penderitaan adalah bahan mentah untuk menjadi berbuah dalam hidup kekristenan.
Dan itulah yang dialami oleh orang Kristen pada zaman di mana Petrus menulis suratnya. Mereka mengalami penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Roma yang begitu kejam sekali. Karena itu Petrus menulis surat 1 Petrus menjadi satu penghiburan bagi mereka. Yuk kita sama-sama lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Penderitaan akan membuat iman mereka menjadi murni. Mereka akan semakin diuji dan dimurnikan. Dan pada akhirnya, teman-teman, Bapak Ibu, itu membuat nilai iman mereka menjadi tinggi. Dan kita menjadi sulit bertumbuh kalau kita tidak diuji. Bapak Ibu, teman-teman, ketika di rumah ya, anak-anak belajar di rumah, Hazel, anak saya, dia harus menulis kadang-kadang cukup banyak ya. Ada 4 halaman ya, kadang-kadang 2 ya. Dan kadang-kadang pada waktu saya melihat dia menulis ya, dia menulis sampai menangis ya, tidak mau karena kelihatannya dia begitu menderita sekali. Saya ingin bantu ya. Tetapi semua sangat disiplin, tegas ya, nggak boleh kalau tulis 2 halaman, harus 2 halaman, tidak boleh berhenti, tidak boleh bermain-main. Kalau sama dedinya masih bisa korting-korting ya. Tapi dia harus melewati itu semuanya. Supaya dia bisa bertumbuh di dalam skillnya. Bayangkan, kalau misalnya dia tidak melewati itu. Dan dia tidak diuji di dalam hal itu. Dia tidak bisa menulis dengan baik pada akhirnya. Karena itu Paulus menulis di dalam satu surat Roma pasal 5 ayat 3-4. Saya akan bacakan untuk kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu teman-teman, Paulus menekankan bahwa kesengsaraan akan membuat kita menjadi bertekun. Dan semakin kita bertekun, semakin kita menjadi tahan uji. Dan semakin kita tahan uji, maka pengharapan akan muncul. Ini satu hal yang cukup luar biasa sekali. Meaning yang sangat penting sekali. Kita seringkali menganggap bahwa pengharapan itu datangnya dari luar. Ya. Dan seringkali kita mengharapkan itu. Tetapi seringkali kita tidak bisa melihat pengharapan. Karena kita tidak bertumbuh di dalam tahan uji. Kita menjadi cepat menyerah. Ketika kita menghadapi pergumulan atau penderitaan, kita akhirnya menyerah. Akibatnya seharusnya ada pengharapan Kristus di dalam diri kita. Dan itu tidak muncul di dalam hidup kita. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah kelemahan dari generasi anak muda sekarang. Zaman sekarang ada zaman yang penuh dengan kreativitas. Benar. Penuh dengan ide-ide yang luar biasa sekali. Benar. Tetapi para ahli mengatakan bahwa generasi ini juga adalah generasi yang lack of ketekunan dan tahan uji. Ya. Apakah kita semakin bertumbuh dalam segala hal yang kita alami, Bapak Ibu? Bahkan ketika itu sesuatu yang buruk. Paulus ketika mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya, dia tidak bertumbuh menjadi pahit atau bitter. Tetapi dia bertumbuh menjadi semakin baik, menjadi better. Apakah kita bertumbuh menjadi semakin better atau kita bertumbuh menjadi semakin bitter? Kita bisa melihat di 1 Korintus pasal 4 ayat 12-13.
Bagaimana Paulus ketika dia menghadapi sesuatu yang sulit di dalam kehidupan dan pelayanannya. 1 Korintus pasal 4 ayat 12 dan 13. Saya bacakan untuk kita. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, apakah ketika kita mengalami pergumulan atau penderitaan, kita bertumbuh melalui itu? Ataukah kita menjadi orang-orang yang akhirnya semakin jauh dari Tuhan? Apakah kita menjadi orang-orang yang justru akhirnya tidak melakukan kehendak Tuhan? Ketika kita dimaki, kita membalas. Ketika kita difitnah, kita juga membalas. Kita bukan bertumbuh menjadi orang yang semakin baik. Malahan kita bertumbuh menjadi orang yang semakin pahit dan tawar. Mari kita gunakan pergumulan dan penderitaan sebagai sarana bagi pertumbuhan kita. Kata yang ketiga yang penting yang ingin saya sharingkan adalah generosity. Ya. Ini adalah satu makna penderitaan yang cukup aneh. Semakin kita mengalami pergumulan, herannya Bapak Ibu, kita semakin bisa mengerti orang lain. Semakin kita mengalami pergumulan yang berat, pada akhirnya kita bisa semakin empati dengan orang lain. That is generosity. Kita semakin bisa bermurah kepada orang lain. Kita akhirnya bisa semakin mau menolong orang lain. Karena kita bisa melihat bahwa di dalam pergumulan dan penderitaan kita, juga ada penderitaan dan pergumulan orang lain. Saya mau katakan ini adalah makna atau meaning yang luar biasa sekali. Ya. Yuk kita melihat satu bagian firman yang sudah pernah saya sharingkan juga ya. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Wah, saya mau katakan ini adalah jemaat yang luar biasa sekali. Jemaat Makedonia. Alkitab mencatat mereka sendiri begitu susah. Bahkan dicatat mereka sangat miskin. Tetapi justru ketika mereka sendiri susah, mereka bisa melihat ada gereja yang lebih susah yang harus mereka bantu. Bahkan catatan Alkitab menyatakan bahwa mereka bukan hanya membantu pelayanan gereja lain, mereka juga membantu pelayanan misi Paulus. Luar biasa sekali. Ini jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat luar biasa sekali. Mereka miskin, penuh dengan kekurangan, namun mereka masih bisa menyumbang kepada orang lain. Saya mau katakan mereka melihat meaning yang lebih besar dari apa yang mereka alami. Jadi mereka bukan hanya secara egois melihat kepada penderitaan dan pergumulan mereka sendiri. Mengapa kami adalah jemaat yang miskin? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya jemaat yang tidak punya apa-apa. Kami penuh dengan kekurangan. Ya sudahlah. Tidak, Bapak Ibu. Mereka justru melihat ada meaning yang lebih dalam. Dan ketika mereka melihat itu, mereka justru bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Teman-teman, Bapak Ibu, apakah kita seringkali egois melihat kepada diri kita sendiri?
Semua adalah tentang saya. Semua adalah tentang saya yang menderita. Tetapi kita lupa, justru di dalam penderitaan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, ada juga penderitaan dan pergumulan orang lain. Wow, ini adalah meaning yang luar biasa. Dan pada akhirnya kita justru bisa seperti jemaat Makedonia, dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kata yang keempat adalah glory, kemuliaan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, banyak sekali orang berpandangan bahwa penderitaan itu terjadi karena dosa yang diperbuat. Itu tidak salah sama sekali. Tetapi saya mau katakan bahwa Alkitab memberikan pandangan yang lebih luas, lebih dalam daripada sekedar itu, dan lebih besar maknanya. Kalau kita bisa melihat ada glory di dalam pergumulan atau penderitaan yang kita alami, saya mau katakan itulah makna yang terindah yang pernah diungkapkan oleh Alkitab. Yuk kita lihat sama-sama di satu bagian firman, yaitu di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 dan sampai 3 ya. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Wow, ini adalah hal yang luar biasa yang pernah dicatat oleh Alkitab. Tidak ada yang menginginkan menjadi buta sejak lahir. Dan saya yakin orang buta ini adalah orang yang juga menderita. Orang yang bergumul, kapan saya bisa disembuhkan? Dan dia selalu dituduh, karena kamu berbuat jahat, berbuat dosa, maka kamu buta. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada sebenarnya pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam kebutaannya. Sehingga itu akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah ketika kita sedang mengalami pergumulan atau penderitaan, kita bisa melihat sisi ini? There is a glory, pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam segala apa yang kita alami atau lewati. Mungkin kita tahu ya cerita tentang Fanny Crosby yang dia buta sejak 6 tahun. Kemudian sejak kebutaannya itu tidak membuat dia justru semakin tenggelam di dalam penderitaan dan pergumulan. Memang pada awalnya dia begitu bergumul tentang hal ini. Dan dia sering bertanya kepada Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini semuanya? Tetapi pada akhirnya dia mendapatkan satu meaning, yaitu ketika dia mengalami itu semuanya, itu semua supaya pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan lewat hidupnya. Dan pada akhirnya kita tahu, di sepanjang hidupnya, dia menciptakan lagu-lagu rohani yang menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Bukan 1, bukan 10 lagu rohani, bukan 100 lagu rohani, tetapi 8.500 lagu rohani. Luar biasa sekali. Dan melalui lagu-lagu rohaninya, pekerjaan Tuhan dinyatakan menjadi berkat bagi banyak orang. Glory. Apakah kita bisa melihat ada glory of God di dalam segala hal yang kita alami di dalam hidup ini? Itu kata yang keempat. Kata yang terakhir adalah grace. Ini adalah satu kata yang penting ya. Mengalami penderitaan berarti mengalami anugerah dan karunia-Nya. Saya mau katakan ini adalah satu makna yang menurut saya yang paling penting dan paling susah dimengerti. Karena ini begitu paradoks sekali. Ketika kita mengalami pergumulan atau penderitaan, kita bisa semakin memahami dan mengalami anugerah-Nya.
Bahkan ketika kita mengalami pergumulan atau penderitaan, kita bisa semakin memahami Tuhan di dalam hidup kita. Siapakah Tuhan bagi hidup kita? Dan ini bahkan benar bagi seluruh hubungan manusia. Ketika kita bersama dengan pasangan kita, menghadapi pergumulan bersama-sama, saya yakin sekali kita akan sama-sama bisa semakin memahami satu dengan yang lainnya lebih baik. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan bersama-sama, kita akan semakin terbuka satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya kita akan semakin mengasihi, mencintai pasangan kita. Kita bisa semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Dan Paulus mengalami hal ini. Kita tahu Paulus ada satu penderitaan yang dia alami yang disebut sebagai duri dalam daging. Dan dia meminta kepada Tuhan supaya dia dibebaskan dari penderitaan ini. Supaya dia bisa dilepaskan dari pergumulan ini. Tetapi apa jawaban daripada Tuhan? Jawaban dari Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku. Dan ketika Paulus melihat ini, memahami ini, dia tahu justru di dalam kelemahan dia, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi semakin besar. Teman-teman, saya mau katakan, ini adalah meaning yang paling penting di dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa berpegang kepada meaning ini, maka Tuhan is more enough for our life. Dan ketika kadang-kadang kita mengalami masa yang sulit ini, mungkin ini saatnya kita bisa kembali kepada anugerahnya. Kembali untuk boleh melihat sesungguhnya siapakah Tuhan di dalam hidup kita. Siapakah sebenarnya Kristus di dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari anugerahnya. Sehingga kita ketika mengalami begitu banyak pergumulan dan penderitaan di dalam hidup ini, kita pada akhirnya dibawa kembali untuk boleh melihat sesungguhnya His grace is more than enough in our life. Inilah juga yang dihadapi oleh Ayub. Ya, cerita Ayub adalah cerita yang terkenal, kita tahu semuanya. Ketika dia menderita, bagaimana dia protes kepada Tuhan. Dia bahkan berargumentasi dengan Tuhan. Dia meminta Tuhan bertanggung jawab. Dan ketika teman-temannya datang, mereka berdiskusi. Dan saya mau katakan segala diskusi mereka adalah diskusi teologis yang sangat luar biasa sekali. Segala ilmu teologi yang dipelajari di bangku teologi yang dikeluarkan. Bahkan argumentasi teologis di dalam kitab Ayub adalah argumentasi yang begitu dalamnya. Tetapi ketika kita membaca, kita tahu tidak ada jawaban juga bagi penderitaan Ayub. Tuhan tidak memberikan jawaban why bagi Ayub. Tetapi Tuhan memberikan jawaban, what is the meaning for you? Makanya ketika Tuhan menjawab Ayub, Tuhan menjawab, jawaban Tuhan seakan-akan tidak connect dengan pertanyaan Ayub. Tuhan mengatakan, lihatlah segala yang aku ciptakan ini. Apakah engkau lebih hebat dari ini semuanya? Jadi yang paling penting di sini sebenarnya bukan why-nya. Tetapi yang paling penting di sini adalah apakah Ayub benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Bukan memperoleh segala jawaban teologis di dalam segala pergumulannya. Tetapi lebih kepada meaning apa yang Ayub dapatkan ketika dia mengalami itu semuanya. Karena itu ketika Tuhan berjumpa dengan Ayub, pada akhirnya Ayub sadar, who is God? Dan kalimat terakhir yang digunakan oleh Ayub adalah kalimat yang begitu luar biasa. Ya, kita bisa melihat di Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan di dalam penderitaan, dia tidak lagi bertanya, why God? Why God? Tetapi justru dia mengatakan kalimat ini, hanya dari kata orang saja,
aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Teman-teman, Bapak Ibu, saya bisa mengajak Anda berteologi tentang penderitaan dan pergumulan. Sama seperti teman-teman Ayub. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah, do we understand? Do we know God Himself? Ayub pada akhirnya, ketika dia sudah mengalami Tuhan, dia melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan seketika itu semua penderitaannya, semua pergumulannya seakan sudah terjawab. Karena God and His grace alone is more than enough for our life. Teman-teman, Bapak Ibu, semua pergumulan dan penderitaan yang kita alami, kita bisa mempertanyakan banyak hal. Kita bahkan bisa berargumentasi seperti Ayub. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah kita mengalami itu semuanya, membawa kita semakin mengenal, mengalami anugerahnya, bahkan mengenal pribadinya lebih dalam, yaitu Yesus Kristus bagi hidup kita, yang sudah menderita bagi kita. Itulah the meaning of suffering yang ingin saya sharingkan bagi kita semuanya. Jadi ada 5 kata yang penting. Yang pertama adalah goodness, growth, generosity, glory, and grace. Ketika kita percaya bahwa Allah bisa mereka-rekakan semua yang kita alami menjadi goodness, maka itu akan menjadi satu sarana growth bagi kita. Sehingga melalui itu, kita justru menjadi generous bagi orang lain. Dan pada saat itu, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Glory for God. Karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam pergumulan kita. Dan pada akhirnya, the meaning of suffering will bring us to know God more and more. Itu yang paling penting, teman-teman sekalian, ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi banyak hal di dalam hidup ini. Saya akan menutup dengan satu ayat ini, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan biarlah ayat ini boleh menjadi satu ayat doa bagi kita semuanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Saya bacakan untuk kita. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Benar sekali Tuhan, banyak hal yang kami alami di dalam hidup ini. Ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang tidak bisa kami mengerti. Tapi Tuhan, ajar kami, supaya kami bisa melihat what is the meaning. Semua yang kami alami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh melihat itu semuanya, ketika kami boleh percaya bahwa Allah bisa mendatangkan kebaikan dari semua yang kami alami, kami semakin boleh ada di dalam anugerah-Mu. Tuhan, tolong kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kiranya yang terus memberi kekuatan, Tuhan yang terus menopang hidup mereka, Tuhan yang terus mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Sehingga biarlah Tuhan, kami semakin boleh bersyukur kepadamu, karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到
Yung Yung, Yen Yen. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus pada saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.